akan berbincang-bincang sedikit dengan Amang Pendeta Pantas Panggabean yang sudah datang di saat ini ya. Nah, kita akan langsung berbincang-bincang dengan beliau terkait musibah, masalah yang menimpa HKBP Cibinong. Akan berbincang-bincang ringan dengan Amang Pendeta kami, Pendeta Gideon Saragi dan Pendeta Pantas Panggabean beserta jemaat Amang Siburian, Amang Marpaung dan Amang Sinaga. Tamu kita kali ini adalah Amang Pantas Panggabean yang kita ketahui sudah kurang lebih 40 tahun sudah melayani di HKBP. Selamat datang Amang. Bagaimana Amang tanggapannya dengan HKBP Cibinong? Baik-baik saja. Sudah ada 2 gereja. Saya bangga. Tahun 2006 sampai 2010 saya sering khotbah di sini. Makanya saya tahu tentang Cibinong. Apalagi beliau ini 2006 saya sudah tahu apa yang dihadapi di Depok. Makanya mendengar Cibinong saya nggak pelayaran. Begitu. Apa nggak takut Amang datang ke HKBP Oh, Cibinong? nggak takut. Kenapa takut ini HKBP? Karena banyak info yang beredar loh Amang. Oh, takut loh orang datang ke HKBP Cibinong, termasuk pendeta yang datang itu takut gitu. Itu kan karena tidak tahu mengenai Cibinong dan tidak mau tahu. Kalau dia tahu Cibinong dan ingin tahu dan mengasihi HKBP, dia mesti datang di sini. Kan begitu? Amang nggak takut nih datang ke HKBP Cibinong dibully oleh teman-teman sejawatnya Amang nih? Lah, pendeta HKBP baik semua. Yang mungkin membuli hanya orang yang tidak tahu masalah Cibinong. Iya kan? Kalau dia tahu masalah Cibinong, masa dibully orang yang ingin bagaimana mendampingi, memberi semangat penghiburan kepada HKBP Cibinong, terlebih pada beliau ini, adik saya ini. Boleh dong Amang, kan biar pemirsa Amang Inang di rumah dan saudara-saudara mengetahui siapa sih Pendeta Pantas Panggabean ini. Boleh Amang sedikit, kurang lebih selama 40 tahun, bagaimana histori pelayanannya Amang? Ya, sederhana sebetulnya. Tapi saya mulai menjadi calon pendeta bulan Agustus 1983. Makanya ketika RPP dijatuhkan kepada adikku ini, saya kesal sendiri. Karena ini RPP ini mulai dari draft aku sudah ikut ini membuat ini. Mulai dari draft 1984 diputuskan 1987 saya sudah ikut. Bahkan saya ikut nulis di sidang-sidang kelompok. Makanya kalau ditanya mengenai RPP tidak terlalu berlebihan kalau saya katakan saya paham betul. Karena selain dari ikut mempersiapkan dari awal merapat, saya berapa puluh tahun melayani di HKBP. Hampir tiap hari lah ini menjadi kayak sarapan pagi Makanan lagi. sehari-hari. Luar biasa ya Amang ya, Amang Pantas Panggabean. Jadi yang menjadi topik kita hari ini Amang, mungkin aku akan banyak bertanya nih ke Amang terkait masalah Amang pendeta kami. Apa sih masalah terberat yang dialami Amang pendeta kami ini? Kita tanya ke beliau. Apa sih Amang ya ini? Dulu, Iya. ini aku tanya. Apa masalah terberatnya Amang? Masalah terberatnya sebenarnya mengenai pembangunan, tapi akhir-akhir ini saya kakaknya dipecat. Saya bilang kakaknya karena SK pemecatan tidak pernah saya terima. Begitu Amang. Bagaimana Amang pendeta mengetahui kalau Amang dipecat atau tohonannya dicabut? Bagaimana Amang mengetahuinya? Iya, jadi pertama saya tahu itu ada jemaat yang tidak senang bikin SK pemecatan saya di medsos Facebook yang nah, setelah saya teliti itu memang berasal dari pengurus, tapi saya sendiri tidak menerima. Nah, 2 minggu kemudian Pak RT dan RW, karena kebetulan kami dekat, nanya ke saya, kok ada begitu? Saya juga tanya-tanya kenapa ada begitu. Tapi sampai sekarang saya tidak tahu apa alasan pengurus memecat saya. Sebentar dulu. Berarti SK pemecatan di medsos. Di medsos. Di medsos. Itu sama begitu Amang? Terus ketua RT RT
Nggak tahu. Kayak apa lah itu? Ambang batas Panggabean apa udah 40 tahun melayani di HKBP itu sah atau pantas nggak? Belum pernah saya dengar SK ada di medsos. Itu saja. Belum pernah memang ya? Belum pernah. Baru ini cerita. Apalagi ini cerita apa pemecatannya? Cabut tahanan. Cabut tahanan dibikin di medsos. Nggak habis pikir saya. Nggak habis pikir saya. Seperti apa kalau tahanan pendeta itu dicabut? Saya yang jawab tadi. Kalau pendeta, tahanan pendeta, berarti jabatan pendeta dicabut. Menurut ini, berarti dia tidak berhak lagi memakai kata pendeta. Dan memang ketika kita baca itu SK yang di medsos, beliau kan tunjukkan ke saya walaupun di medsos. Dikatakan di situ dicabut tahanan dan ada catatan di situ supaya dikembalikan baju tahanan, baju toga ke kantor pusat. Berarti beliau tidak berhak lagi menyatakan dirinya pendeta. Itu. Kalau dia lagi tidak pendeta, coba. Ya susah dong. Bagaimana lah orang tua mendengar itu? Bagaimana keluarga? Bagaimana teman? Semua. Untuk menjadi pendeta, bisa sampai pendeta. Itu perjalanan yang panjang loh. Tidak bisa lewat medsos, betul Nggak Pak? bisa. Karena waktu penasihan pendetanya tidak lewat medsos kan? Mulai dari testing masuk STT. Betul. Testing kan? Tidak medsos kan? Ya, medsos. Kuliah berapa tahun? Ya kan? Selesai kuliah, melamar lagi kantor Nggak pusat. online kan kuliahnya? Online. Nah. Di testing lagi. Mm-mm. Setelah diterima, kemudian pendeta praktik lagi, minimal 2 tahun. Nah, sesudah itu baru ditahbiskan. Nah, kemudian dia bekerja sekian puluh tahun, dicabut tahanan. Coba, Iya. Online lagi emang ya. online lagi. Saya sendiri sebetulnya nggak yakin saya. Nggak yakin. Dan itu makanya hanya saya dengar-dengar dulu sampai Desember tahun lalu, Desember 2023. Makanya saya datang ke sini ingin tahu benar nggak ada SK pemecatan itu. Karena nggak masuk akal saya. Nah itu. Jadi amang ini kan sudah dicabut tahanannya. Nah, Apakah mungkin dipulihkan kembali? kalau menurut ini, menurut buku RPP ini, Ada tidak ada dasarnya, ya? pintu, tidak ada pintu bagi pendeta yang sudah dicabut tahanan. Tidak ada pintu, tidak ada dibuat lagi petunjuk di sini. Makanya yang mungkin bisa kembali kalau skorsing atau non aktif. Non aktif kan berarti tidak diberi tugas, tapi dia tetap pendeta. Itu kalau non aktif. Makanya bisa dipulihkan kembali, bertugas kembali, dibuat SK-nya ditempatkan ke tempat lain. Nah itu dia. Untuk amang pendeta Saragi, kalau boleh tahun berapa sih amang tahunannya dicabut yang lewat medsos dan lewat RT RW itu amang? Agustus 21. Ya. Nah, Sekitar 3 tahun yang lalu ya. Bang? kalau nggak salah saya membuka karena di medsos kan, Oh, iya. saya baca. Iya. Kalau nggak salah rapatnya di Deboskap itu 6 Agustus 2021. Nah, kembali kita ke rapat pendeta Deboskap. Kala itu siapa ketua rapatnya? Gini. Kan yang saya tahu, mungkin kalau saya salah tolong di ini. Kalau untuk menginginkan pendeta kan harus ada rapat dulu kan, Bang? Betul. Nah, untuk memutuskan SK itu kan ada rapatnya. Kala itu di mana rapatnya dan siapa ketua rapatnya? Nah jadi gini, kita kembali ke aturan dulu. Baik, baik. Jadi kalau rapat pendeta di distrik itu dipimpin oleh preses. Ini kan Deboskap, distrik Deboskap. Berarti yang memimpin rapat itu preses Deboskap. Nah, siapalah preses Deboskap 2021? Oh, gitu. Boleh dibuka di almanak kan itu. Ya. Nah, tetapi menurut ini kalau itu membahas apalagi tahanan, Mana? bahkan semua rapat pendeta distrik itu harus dihadiri oleh ketua rapat pendeta AKBP Pusat berarti. pusat yang biasa dipanggilkan KRP. Oh, gitu. Nah, ini supaya kita tahu KRP itu periodenya 4 tahun. Jadi kalau itu 2021
periode 2021 itu adalah mulai 2017 sampai Oktober 2021. Ya, 4 tahun. Nah, 4 tahun kan? Berarti kalau Agustus itu di rapatnya dicabut, berarti masih periode 2017 sampai 2021. Nah, 2021 sampai sekarang baru ganti kan? Jadi tahun itu siapa KRP-nya, Amang? Yang itu sekarang. Kan Amang itu Eporus kok bisa Iya. jadi KRP? Nah, dengar. Jadi Oktober 2017 terpilihlah KRP, Iya. ya, sampai 2021 Oktober. Sementara beliau terpilih menjadi pengurus pada bulan Oktober 2020. Oh, Ya kan? Iya. Berarti itu akan berakhir 2024. Iya. Nah, jadi dia sempat memegang 2 jabatan itu. Ini sesuai dengan aturan dong. Oh, itu sah. Sah. Oh. Nah, jadi 2017 sampai 2021 Oktober dia terpilih jadi pengurus. Oktober 2020 waktu itu jadi Desember karena Covid. Iya. Sampai 2024 ini. Sampai 2020 itu sampai 2024. Jadi dia sempat sambil KRP Oh. Eporus mangkat jabatan sampai Oktober 2021. Oktober 2021 itulah KRP sampai hari ini. Itu akan diganti tahun depan, periode tahun depan. Jadi Amang KRP yang dulu lah yang memutuskan, yang mencabut Betul, permohonan Amang. betul, bukan yang sekarang. Ini menarik ini ya Amang Bukan. ya. Ini sangat menarik ini. Nah. Jadi Amang yang jadi pertanyaan, seandainya ketua KRP-nya atau KRP ya namanya ketua itu ya, Ya. berbeda dengan Eporus yang terpilih kemudiannya, apakah permohonan Amang ini tetap dicabut? Ini sulit. Ini kan sulit dijawab ya, berandai-andai. Enggak, supaya ini Iya kan? supaya kami mengetahui nih faktor keputusan itu seperti apa pastinya ketika satu orang itu menjabat 2 jabatan. Iya, saya paham. Gitu Amang. Tapi kita jangan berandai-andai. Yang terjadi sekarang memang jadi mudah bagi Eporus mencabut tahanan pada saat itu karena dia memegang jabatan dua-dua. Dia sebagai KRP hadir di rapat pendeta distrik, dia juga sebagai Eporus. Kan gampang kan? Nah itu. Nah, jadi kalau beda KRP dengan Eporus, ya nggak tahu kita seperti apa. Ya kan? Jadi kita jangan berandai-andai, itu maksud saya. Selanjutnya Amang, ketika KRP itu terjadi, apakah Amang Saragi, pendeta Saragi diikut sertakan? Kita tanya dia. Nah, itu masalahnya. Saya katanya diputuskan di rapat pendeta distrik dipecat, tapi saya sendiri tidak diundang. Kalau sekiranya saya diundang, berarti kan saya bisa bikin pembelaan dan saya bisa bertanya apa masalah saya. Nah, ini tidak ada. Padahal sebelumnya saya sudah ingatkan Pak Reses bahkan Eporus supaya jangan gegabah bikin keputusan. Seharusnya mereka lebih baik datang dulu bertanya kepada jemaat kenapa mereka menahan saya di sini untuk tidak pindah ke Bengkulu dan apa masalah yang ada di Cibinong sebenarnya. Tapi oleh mereka itu tidak dipublis, Nggak dikasih wadah gitu ya? Amang? tidak ada dikasih waktu dan tidak mau mendengar suara saya dan suara jemaat. Oke, kita kembali ke tamu kita. Untuk Amang Pantas Panggabean, apakah yang dijelasin Amang Saragi tadi itu sah? Ketika SK-nya diputuskan, Amang Saragi tidak diikut sertakan, bahkan tidak diundang, begitu. Bagaimana tanggapannya Amang? Itu pelanggaran itu. Jadi itu pelanggaran Amang? Pelanggaran. Karena di RPP ini jelasin di sini. Kalau kita mau membicarakan seseorang paktohonan beda dengan anggota jemaat. Misalnya Sintua ya. Kita hadirkan dulu di sermon itu, di rapat itu. Itu di sini. Ini pendeta harus dihadirkan.
karena kan mau diadili. Ya, Masa kita adili orang yang bersangkutan tidak di situ? betul. Ya. Pengadilan apa itu? Coba dulu. Kita nggak usah dulu gitu macam-macam. Pengadilan apa itu? Masa seorang pendeta diadili tanpa ditanya apa dosamu, kira-kira begitu? Tapi sebelum jauh ke sana, Amang, ya, sebelum jauh ke sana, aku mau bertanya untuk Amang Saragi. Sebenarnya apa sih dasarnya kenapa tahunan Amang dicabut? Apa dasarnya? Ya, saya sendiri tidak mengerti. Karena menurut LPP, kalau tohonan saya dicabut, berarti saya ada melanggar tohonan. Itu. Jadi saya nggak ada melanggar tohonan. Pada saat SK tersebut sudah berapa lama Amang Pendeta Saragi melayani di HKBP Cibinong ini? Oh, saya mulai melayani di sini. Sebenarnya SK saya keluar bulan tahun 2016. Masuk, SK masuk. Masuk di sini. Ya. Tapi karena permintaan pendeta Albert dulu yang mau saya gantikan sesuai dengan studi anak-anaknya, saya masuk 2017 dan 7. Nah, jadi ketika Juli 2017. Oke. jadi SK saya keluar 2018 atau 2019. SK mutasi Amang ya? Terus mutasi, kira-kira saya melayani di sini 1,5 atau 1,8 bulan. Oh, masih baru Amang ya? Masih baru. 1 tahun 8 bulan di sini Iya. Langsung dikeluarkan. sudah datang SK mutasi. Mutasi. Wah, luar Kira-kira biasa. Amang apa alasan yang sebagai penentu yang mengambil keputusan itu mungkin saat itu Eporus? Iya, kalau SK mutasi SK kan, mutasi yang menentukan siapa? SK mutasi ada biro atau ada apa namanya tim. Betul. Jadi mereka di rapat membicarakan mutasi itu di aturan itu, ada di Oh, aturan. ada di aturan. Nah, jadi hasil keputusan mereka inilah diberikan kepada Eporus mutasi ya, mutasi. Mutasi. Nah, berdasarkan hasil dari komisi ini kepada Eporus menerbitkan SK. Begitu. Oh gitu. Itu yang Itu di aturan ya? Itu di aturan. Itu di aturan. Nah, kalau itu 2018 Amang, ketika Amang masih 1 tahun 8 bulan di sini, apa alasan Eporus membuat mutasi Amang itu? ya, Padahal masih 1 tahun 8 bulan Amang. tidak ada alasannya, tapi menurut sekjen, dan itu laporan sekjen di Sinode Gudang, bahwa sekjen sendiri tidak mengetahui ada SK saya. Jadi itu murni hanya Eporus Darwin Oh. ketika itu Iya, iya. yang membuatnya. Tapi ketika kami pergi ke sana menanyakan kenapa ada begitu, ya biasa kan jawaban Eporus. Udahlah, itu yang terbaik katanya. Pulang kami ke sini, kebetulan Pak Sinaga dulu ikut menanyakan. Saya mau tanya dulu, SK mutasi 2018 itu HKBP mana? Ke HKBP HKBP Bengkulu. Hanya begini, kalau 1 tahun 8 bulan misalnya dipindahkan, kan pertanyaan kita, urgensinya apa? Iya. Itu kira-kira kan, urgensinya. Lebih jemaat butuh alasan begitu Amang. Semua ingin tahu, kenapa harus pindah 1 tahun 8 bulan? Pasti semua, termasuk beliau. Iya. Nah, tapi kalau misalnya anggota jemaat sudah ribut dibuat, berkelahi gara-gara ini segala macam, lalu semua orang pindahkan itu pendeta, jangankan 1 tahun, 2 bulan pun kalau bikin ribut kan pasti dipindahkan. Pertanyaannya, apakah adikku ini bikin masalah di sini, ribut anggota jemaat semua, Oke. bakal dipindahkan? Saya potong ya. Kebetulan di sini hadir juga anggota jemaat yang Nah, itu. Amang Sinaga. Mungkin aku akan bertanya untuk Amang Sinaga. Ketika mutasi Amang Pendeta Saragi sudah datang SK-nya, kenapa jemaat yang saya dengar menahan Amang Pendeta Saragi? Memang sih kalau yang saya tahu kebetulan saya jemaat HKBP Cibinong Jamban itu kan kemauan luas karena memang rencananya Amang Pendeta Saragi ini adalah untuk membangun gedung gereja yang mampu untuk menampung luas dengan dasar program Amang Pendeta Saragi ini, sehingga luas yang ada di sini
menahan amal pendeta Saragi sampai pembangunan gereja ini dan sarana sekolah minggu selesai dibangun. Itu alasan jemaat sebenarnya, karena memang ya kita lihat amal inilah yang bikin program itu sehingga terjadi yang sekarang. Aku dulu bertanya. Gini Abang, Seru nih pemirsa nih. ini anggota jemaat. Ya. Apakah hanya beliau yang bisa melakukan itu? Kan banyak pendeta. Nah, maksud saya gini, kenapa ditahan? Karena ada banyak pendeta. Nah itu. Ya, itu benar. Ya, Jadi sebenarnya gini, saya itu kan mulai dari kecil sudah sekolah minggu di HKBP. oh iya. Sampai sekarang saya itu adalah jemaat HKBP. Kita tahu banyak pendeta-pendeta HKBP yang bagus, tapi yang kita lihat masih yang pendeta Saragi yang berani dan bertanggung jawab untuk melakukan program pembangunan gereja HKBP ini. Apa yang kita lihat dengan pendeta Saragi, sudah banyak pendeta-pendeta yang sebelumnya, tapi yang kita lihat pendeta Saragi yang melakukan pembangunan, dan inilah gereja ini hasilnya sekarang. Pembaharuan. Apakah ada kaitannya dengan keuangan gereja misalnya ini? Ya, pendeta Saragi itu ya transparan. Yang saya tahu sebagai umat, pengeluaran kuliah di atas 500.000 itu harus diputuskan di sermon Pak Haladu. Itu yang saya tahu, dan itu memang kebetulan sektor kita di 14 itu kita tanyakan, memang benar Sintua itu mengatakan seperti itu. Oke. Untuk Sebentar dulu. baik. Sebelumnya gimana? Sebelumnya memang boleh saya katakan saya itu hanya jemaat yang datang ke gereja, selesai gereja pulang. Tapi sesudah pendeta Saragi ke sini, saya memberikan hati dan waktu Atensi, saya. Jadi mungkin bisa saya tambah Boleh, Mas. pertanyaan. Boleh, Mas. Iya. Bang Rian. HKBP Cibinong sudah lama berdiri, tahun 69 ya. Wah, udah lama ya? 60 sekian tahun. Dan selama itu proses pembangunan yang direncanakan di HKBP Cibinong ini ya mungkin banyak, ada pembangunan toilet, pembangunan Macam-macam lah itu. pos apalah yang sifatnya memakan biaya. Makanya hampir setiap tahun seluruh HKBP Cibinong itu ya mungkin paling 50 juta paling ya sekitar segitu, jemaatnya ribuan ya, Bang, ya? padahal sudah masuk uang biaya dari jemaat, Iya. sehingga pada prinsipnya pendeta siapapun yang datang ke HKBP Cibinong semua Saldonya sama. jemaat itu bersifat apatis melihat pendeta yang datang. Termasuk bukan? Nah sebelum Mamang Saragi. Oh, sebelum beliau ya. Justru itu alasannya. Begitu Mamang Saragi masuk di HKBP Cibinong, rencana pembangunan itu dibuat, dilaksanakan, dan pada pembangunan awal gereja yang baru itu kalau nggak salah pembangunan berjalan sekitar 3-4 bulan, dapat SK mutasi. Nah, proses pembangunan sudah terbukti dilihat jemaat atas perencanaan dari yang pendeta Saragi, tapi dipindahkan. Jemaat takut ini nanti akan mangkrak ini. Ya. Aku potong dulu, Mas. Ya. Karena pemikiran jemaat, kebanyakan jemaat berpikir begitu. Saya dengar sampai jemaat ini datang ke pusat loh untuk memohon supaya SK-nya Amang Saragi ditangguhkan atau dirubah begitu. Yang ikut ke pusat siapa kala itu ya? Iya, jadi kita jumpai di Semanare dan bahasa Bataknya kita bujuk lah. Ya. Kita rayu lah Amang Ekorus itu dengan Inang itu, Ungguru itu, ya mengatakan kondisi HKBP Cibinong lagi dalam pembangunan, berikanlah kami waktu. Ya. Tolonglah pendeta Saragi di Cibinong dulu sampai selesai pembangunan. Memang sih benar seperti kata pendeta Markus Manggabe yang tadi mengatakan banyak pendeta yang bagus, dan itu memang dikatakan oleh Paulus dalam Bentobi, banyak pendeta yang lebih bagus dari pendeta Tidak Saragi. Terus saya jawab, benar, banyak pendeta HKBP yang jauh lebih bagus dari yang pendeta Saragi, tapi
yang kita lihat saat ini masih pendeta Saragi yang menggongkan pembangunan gereja KMP Cibinong, dan itu memang kita lihat terwujud, dan inilah hasilnya sekarang. Betul. Itu pun kita tidak diperlukan oleh Paulus. Berarti Ya, jawabannya apa? jawabannya Paulus Ah. ya pindah aja sesuai dengan SK. Ini ke apa ya, apa namanya, proses pembangunan ini mungkin Amang Sigurian lebih paham. Nah, jemaat kita sudah banyak, 1.500 kakak, 1.600 bahkan 1.700 kakak, dan tidak mungkin lagi gereja yang lama ini menampung itu. Harus kita bangun gereja yang memuat jumlah jemaat yang ada. Iya. Nah itulah urgensinya kenapa Amang Pendeta Saragi mencanangkan itu kepada jemaat, dan terlihat buktinya dilihat jemaat. Arjen berarti ya, Arjen. Kalau dilihat aktif Kalau mungkin ya. kalau kita bicara Arjen berarti memang doa jemaat HKBP Cibinong memang menginginkan sosok seorang Amang Pendeta Saragi yang memang mendukung pembangunan dengan jujur. Ya, Kembali lagi. coba dulu. Gimana? Tadi ada angka-angka disebut Amang ini. 1.500 banyak orang atau kakak? Kakak. 1.500 kakak. Luar biasa ya. Bahkan Banyak ya. Lebih. Kalau kali 4 berapa itu? Kali 6.000 ya? 6.000 jia. Contohnya ada pembangunan toilet, pembangunan pos satpam segala macam. Pembangunan gerejanya sudah berapa tahun tidak ada? Udah semenjak 54 tahun tidak ada pembangunan. ya. Menurut Amang yang sudah berpengalaman 40 tahun pelayanan dengan jemaat Lah kan- 1.500 kakak, Jadi apakah gini, wajar gini. tidak ada pembangunan Amang? Tahun 2006 sampai 2010 saya sering khotbah di sini. Waktu itu Amang Siregar jadi pendakson. Aku selalu diminta. Pada saat itu sudah saya lihat kalau gereja ini tidak segera dipikirkan untuk pembangunan gedung yang lebih besar, ini akan menjadi kewalahan. Biarpun nanti dibuat 3 kali, 4 kali ibadah, nggak mungkin. Nah, kalau mempertahankan gereja yang ada saat itu ya, nah, jadi benar yang dibilang Amang ini. Kalau sampai 1.500 kakak, kalau tanpa pembangunan gedung yang lebih besar ya sulit lah. Biarpun nanti dibuat, kan nggak mungkin sampai 10 kali berapa jam satu ibadah kan? Belum lagi sekolah minggu, mau di mana kan? Iya. Jadi mesti dibangun, itu udah dari lama itu suara itu harus segera dibuat. Itu udah dari dulu. Oke, baik. Sebelum ke Amang Pantas Panggabean yang lebih mengerti RPP, aku ke Amang Marapaung dulu sebentar. Kalau menurut Amang pribadi, seperti apa sih tujuan, kenapa dipaksakan mutasi itu? Kan jemaat sudah memohon, betul ya? Dan kita minta tolong, kita sedang membangun. Kami mutasi pendeta Saragi ini dipaksakan kala itu. Jadi kalau menurut saya ada sesuatu yang disembunyikan oleh Paulus untuk memindahkan pendeta Saragi ke Bengkulu. Karena pendeta Saragi di Cibinong ini sangat dihormati karena memang sudah terbukti. Terbukti pendeta Saragi bisa mengayomi jemaat. Salah satu contoh yang memberikan pinjaman lunak kepada pembangunan gereja. Pinjaman lunak seperti apa, Amang? Pembangunan gereja, panitia pembangunan gereja meminjam uang dari jemaat diserahkan untuk membangun tanpa bunga sepeser pun dari Itu karena panitia pembangunannya atau karena pendeta Saraginya? karena pendeta Saragi. Kalau enggak pendeta Saragi percayai nggak mungkin jemaat memberikan pinjaman, memberikan uangnya untuk Oh, pembangunan. jadi kurang lebih karena itu makanya jemaat memohon kepada Iya, Yesus iya. supaya SK-nya ditangguhkan dulu. Ditangguhkan, iya. Oke, gini Amang. Tadi Amang katakan pendeta kita meminta kepada anggota jemaat supaya mau anggota jemaat ini meminjamkan uangnya supaya pembangunan berjalan. Ayo anggota jemaat, mohon. Ini rumah Tuhan mau kita pakai. Kira-kira berapa banyak lah yang dipinjamkan anggota jemaat tanpa bunga? Nah itu dia. Oh, itu kira-kira hampir 3 M. Hampir 3 Hampir miliar maksudnya kan? Iya, 3 miliar. 3 miliar rupiah. Iya. Kurang lebih. Iya, kurang lebih. Oke. Besar ya? Iya, selanjutnya mungkin ini untuk Amang Pendeta Pantas Panggabean. Ini kan Amang terkait tentang mutasi. Mutasi SK. Apa hubungannya? Gimana ceritanya kok bisa langsung SK tahunan yang dicabut? Menurut peraturan bagaimana, Amang?
Jadi begini. Udah, nanti kita kembali lagi ke sini ya. Iya. Jadi gini. Aku potong dulu, Mang. Ini kan tentang mutasi yang 2018. Iya. 2018. Terus jemaat HKBP Cibinong sudah memohon ke pusat supaya ditangguhkan. Terus kok tiba-tiba ada SK Tokoman dicabut? Bagaimana menurut Anda? Oh, kalau Itulah saya kasus. kasihkan dulu penjelasan. Oke, Oh, kita baik, dengar. baik, aman. Setelah Sekjen mengatakan di Sinode Gudang supaya SK yang dibuat oleh Dr. Darwin Epolus ketika itu SK mutasi. diperbaiki karena dia tidak ikut itu dan tidak setuju dengan keputusan Dr. Darwin supaya dipulihkan. Epolus meminta Kadek Koinonia Donald Sinaga bertemu dengan saya. Saya diterima di rumah pendeta Jam Pertambunan dengan pendeta Pendeta pensiun itu. iya, pendeta pensiun, kemudian pendeta Donald dan Donald. Sinaga dan pendeta Mangatur Manurung Paris Bekasi. Oh. Mereka meminta supaya saya bersedia pindah. Saya bilang, saya bersedia pindah, saya tidak akan menolak. Hanya permintaan saya supaya Epolus jangan salah buat keputusan. Lihat dulu keadaan jemaat HKBP Cibinong. Nah, ketika itu pendeta Deonal bilang, saya mengerti, kita seperasaan sama katanya. Bapak seperti Martin Luther CR katanya. Karena saya mengalami penindasan di gereja dan penindasan ketidakadilan. Nah, intinya saya bilang ke pendeta Deonal, saya bersedia pindah, tapi datang dulu ke Cibinong supaya mengerti, supaya jangan salah membuat keputusan. Nah, 1 bulan setelah itu Epolus datang langsung ke sini ke proklamasi di STT Jakarta. Oh, bukan ke HKBP Tapi Cibinong. masih ngurus sebelumnya, masih Bukan, sudah ganti. sudah ikut sekarang. Tahun Sudah berapa itu, Mas? sekarang. Oh. 2021 kan. Nah, Epolus datang langsung dibawa si pendeta Tiapul dan pendeta Nexon Cimajutan. Mereka meminta supaya saya mau menerima keputusan Epolus, yaitu mempersatukan ini lagi dengan HKBPI yang sudah minta berdiri. Nah, gereja sebelah. Saya bilang, jangan begitu dulu. Ketahui dulu persoalannya apa. Saya tidak mau berembuk dengan pendeta Tiapul dan Nexon karena mereka yang meminta kepada Kapolres kalau saya tidak setuju berdiri yang satu lagi supaya gereja HKBP di Cibinong disegel. Mendengar kata disegel, ya saya marah. Betul. Saya tidak setuju HKBP disegel karena permintaan pendeta, termasuk permintaan kala itu Preses Berlin tambah. Nah, ini Preses sama si Tiapul meminta kepada Kapolres supaya gereja HKBP di Cibinong. Saya tidak setuju. Kira-kira apa tujuannya, Mang? Ya tujuannya supaya HKBP Cibinong lenyap. Itu tujuan mereka. Aku tanya dulu. Yang mereka minta disegel gereja yang baru ini atau gimana? Semua. Nah. Jadi mendengar itu saya marah dan itu saya katakan kepada Epolus Robinson Butar-Butar, saya tidak mau berdialog dengan pendeta yang tidak mencintai HKBP. Oh, itu yang mensegel itu pendeta, Mang? Iya. Preses loh. Dan ditambah sama Pendeta Tiapul Hutahayan yang minta itu. Itu saya laporkan kepada Epolus. Saya tidak mau berdialog dengan pendeta yang tidak mencintai HKBP. Nah, tapi Epolus berkeras. Saya harus terima mereka. Jadi karena saya tidak setuju, saya minta kepada Epolus, kalau begitu undanglah saya ke Tarutung. Kalau Epolus tidak mau ke Cibinong, undanglah saya ke Tarutung. Yang dibuka semua. Supaya saya membuka semua apa Kasih yang wadah gitu ya, Mang? apa masalah. Apa jawaban Epolus? Saya takut datang ke Cibinong. Kenapa takut? Kan saya ada di situ. Enggak, nanti saya dipukul oleh jemaat Cibinong. Enggak mungkin, itu alasan mengada-ada. Kemudian alasannya yang kedua, saya takut datang ke Cibinong. Nanti saya dihina
atau dimaki-maki oleh jemaat. Nggak mungkin, karena saya ada di situ. Saya bilang akhirnya putuslah pertemuan itu dan kami pulang. Saya pulang, Ibu juga pulang. 1 bulan lagi Eborus menyuruh Kadep Koinonia, Kadep Marturia, Preses Bekasi dan Kepala Biro Personalnya datang ke sini berkunjung ke jemaat. Nah, dalam tempo yang singkat, hanya dikasih dua hari, kita harus mengadakan rapat kuliah di sini dan dihadiri oleh sekitar 1000-an itu ya jemaatnya, karena yang lain kan bekerja. Jemaat mengusulkan 4 saat itu kepada Eborus, karena pendeta Mangatur Manurung bilang kalau pertemuan itu sudah nanti abang terima, katanya ke saya, dan sudah ada pertemuan nanti, saya yakin Eborus akan lunak hatinya dan tidak akan memecat saudara lain, ya kan? Jadi saya terima itu. Di dalam pertemuan itu ada nomenklaturnya, itu dipimpin oleh Kadep Koinonia, Marturia dan Preses Mangatur serta Biro Personalnya. Itu dipimpin di sini. Ada dihasilkan 4 poin. Apa? Yang pertama, supaya gereja HKBP Cibinong yang baru dibuat menjadi resort yang baru. Oh, Karena mereka sudah meminta supaya berpisah. oke. Biarlah mereka di sana. Biarlah mereka di sana, Kalian di sini. ada di sini. Oke, 1. Jadi kan ini jadi resort yang baru. Oke. Yang kedua, persiapan resort harus dipimpin oleh pendeta Saragi. Oke. Nah, yang ketiga, ini tidak boleh bergabung dengan gereja yang lama. Tidak harus digabung gitulah. Tidak harus bergabung. Biarin aja lah. Jadi dua resort. Jadi 2 resort. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya kurang ingat. Mutasi enggak? Nanti setelah selesai itu semua, pendeta Saragi pergi. Oh, itu. Itu Setelah perintah. resmi resort dan seterusnya, barulah pendeta Saragi Kami berangkat. berkata, Nah, itulah kata jemaat. itulah kesepakatan. Kesepakatan. Jadi kami dipimpin doa, mereka sangat senang saya lihat ketika itu. Dan bahkan mantan almarhum Kadep Koinonia, Almarhum Marturia. Oh, itu nama Cip. Pendeta Karnia Iya. bilang saya sangat berterima kasih, ini pasti akan diterima oleh Eborus. Iya. Setelah pulang ke sana 1 bulan lagi datang cabut surat kepada Nexon. Dan Nexon memanggil saya, kamu akan dicabut lawanannya katanya. Saya dipanggil ke Cinere. Apa alasan saudara mencabut? Tahunan. Kalau saya mau dicabut, oke, panggil saya nanti di rapat pendeta, saya bilang. Nah, kemudian Darwin sudah mengatakan bahwa SK saya dicabut. Kenapa kok 2 kali dicabut? Apakah boleh 2 kali pemecatan? Oh, itu nggak ada itu katanya si Nexon kan. Kenapa kamu bilang nggak ada? Sedangkan videomu sendiri yang mengatakan itu kepada Dukcapil sudah beredar. Bang, Nexon ini preses. Ya jelas nanti deh kan. Jadi Preses bilang kamu belum dipecat. Kamu sendiri yang bilang ada videonya dan itu sudah ada di YouTube. Kamu sih apa katanya dia? Asal lupa dok taki, mau apa anda katanya? Oh, udah minta maaf dari situ. Udah minta maaf dari situ. Kemudian si Ligat datang meributi pertemuan ini dan akhirnya pertemuan ini ribut. Tapi saya bilang kepada pendeta Tulus Opus Sungguh, kamu bang sebagai saksi ya bahwa saya sudah di sini dan kesaksian saya, pembelaan saya sudah saya berikan ke Nexon. Kamu sebagai saksi nanti di rapat pendeta bahwa saya tidak menerima ini. Itu pun tidak mereka publis. Dan akhirnya Eborus memecat saya. Jadi dari situ saya lihat Eborus memang arogan. Saya sudah ingatkan jangan asal bikin keputusan. Tapi Eborus
arogan dia, tidak mau dia mendengar apa. Dan saya bilang ke Eko, nanti kita malu kok semua. Jangan sampai mengurus malu karena tindakan semena-mena. Tapi Eko harus tidak peduli. Itulah sampai turunnya ini. Dan itu pun nggak dikasih hasilnya ke saya. Mana kemet sudah dibikin. Nah, disitulah kesemena-menaan Eko urus sama si Nexon, sama kelima pimpinan yang ada di pusat. Baik, Amang. Untuk Amang Pendeta Pantas Penggabean, kalau menurut peraturan HKBP, apakah prosedurnya seperti itu? Apakah sah? Bagaimana? Ya, jadi gini. Berikan tanggapan. Ini menurut ini ya, kalau menyangkut tohonan atau pertohonan, Iya. ini harus ke sini. Iya. Ini. Memecat atau mencabut tohonannya, Mang? Pokoknya Ini. hukuman apapun mau dibuat kepada si tua, bibelfro, diakones, termasuk pendeta, Iya. bibelfro, harus sesuai ini. Karena miris banget mendengarnya. Betul. Seorang pendeta dibuat semena-mena miris. Makanya karena saya tidak yakin, makanya saya datang Desember tahun lalu. Nah, menurut RPP ini khusus pendeta kita bicara. Di RPP ini ada 3 kemungkinan kesalahan pendeta menurut ini. Yang pertama berkaitan dengan administrasi. Itu pertama. Yang kedua berkaitan dengan tohonan. Baru yang ketiga berkaitan dengan doktrin, poda, haporsiaun atau dogma HKBP. Berarti Amang ini di poin nomor 2. Kita lihat gini. Kalau itu masalah administrasi, itu urusan pimpinan, nggak perlu rapat. Urusan pimpinan. Tapi dia bisa skorsing tanpa harus bikin rapat, urusan dia lah itu. Diatur di sini. Kalau itu administrasi. Pertanyaannya, apa itu administrasi? Ya surat menyurat dong. Termasuklah itu SK. Jadi masalah beliau ini kan SK, berarti administrasi. Nah, kalau itu masalah tohonan, baru bisa dibawa di rapat pendeta distrik. Menurut ini. Nah, pertanyaannya, apa itu kasus tohonan? Kan itu kan? Nah, kasus tohonan adalah ada 4. Nih, di juklaknya ini udah jelas buat. Kalau itu kasus tohonan, pertama, salah menerapkan ibadah. Misalnya ibadah hari Minggu, ibadah pemberkatan, ibadah pernikahan, ibadah pembudak. Salah, entah bagaimana lah dibuat jadi salah, tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh HKBP. Itu pertama. Yang kedua, salah melaksanakan sakramen, salah melaksanakan baptisan kudus, salah melaksanakan perjamuan kudus, kan itu. Entah bagaimana dibuat namanya pun salah, kan itu. Baru yang ketiga, salah menerapkan peraturan. Ini organisasi kan. Nah, misalnya dibuat si tua jadi ketua seksi inap atau seksi ama, nggak boleh. Kenapa? Pertohonan nggak boleh memimpin seksi, kecuali seksi senting, itu ya. Nah, itu kalau menyangkut aturan. Satu lagi, kalau pendeta melanggar hukum Taurat ke-7, jangan berzina. Pertanyaan berikutnya, kalau ini dilakukan, apakah otomatis dicabut tohonan? Ya tidak dong. Tidak. Itu makanya harus dipanggil yang bersangkutan di rapat. Harus diundang oleh preses, karena dialah penanggung jawab dari rapat pendeta distrik. Nah, menyangkut tohonan kan? Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, kita dengar tadi dia tidak tahu, dia tidak diundang dan sama sekali tidak tahu bahwa ada rapat membicarakan dia. Itu yang kita katakan tadi. Wah, ini luar biasa. Masa orang dia diri, nggak di situ dia. Itu prosedur pertama. Kedua, kalau mau dilakukan rapat pendeta membahas tohonan, tidak boleh satu kali. Ada diatur sini. Dikatakan di sini kan di bahasa Batak. Unang ma di paujung rapoti marhite holan nasahari marrabot. Naing ma 2 rodi tolu hari. Kita terjemahkan bahasa Indonesia. Janganlah diambil keputusan hanya satu kali rapat. Minimal 2 kali. Itu. Di sini diatur itu. Nah, pertanyaannya kalau kita lihat laporannya preses ke Borus, rapat pendetanya hanya 1 kali. Oke. Jadi semua dilanggar. Ya, baik Amang. Aku sedikit ada satu pertanyaan nih. Ini kan
masalahnya SK Amang, administrasi. Iya. Kenapa jauh banget sampai ke masalah tohonan Amang? Itulah kita makanya kesal. Makanya kenapa sampai terjadi? Ya kita tanya lah rumput yang bergoyang-goyang sana. Enggak loh, Bang, gini loh. Masalah tohonan itu kan ada 4 poin, seperti yang Amang jelaskan. Iya. A, B, C, D. Iya. Kita nggak usah jauh ke sana, Amang. Amang ini kan hanya masalahnya di SK, ya minimal skorsing ya, sesuai dengan RPP. Iya. Iya. Kenapa sampai tohonan dicabut? Nah itu kekeliruan itu. Kekeliruan. Itu kekeliruan. Apa boleh untuk Mengadakan rapat pendeta untuk membahas karena tidak mutasi, Nah, itu udah keliru. begini ya, Mak. Udah keliru. Apakah untuk masalah tohonan ini kita boleh keliru? Ini tohonan ini nggak bisa main-main, kenapa? Menurut Keliru untuk urusan apapun tidak boleh keliru. Jangankan tohonan, untuk kasih bumbu pun nggak boleh keliru kan? Kan itu kan? Kalau keliru kita kasih, ya rusak lah. jadi kalau keliru, apa kira-kira solusinya yang sudah keliru ini, Mak? Ya diperbaiki lah. Nah, saya kira gini. Kalau mereka sudah tahu bahwa itu keliru, menurut saya jangan malu nah. Ini ada keliru. Kita ingat, semua SK apapun ada di situ. Apabila ada kekeliruan dalam membuat keputusan ini, maka akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Itu semua SK itu. Berarti ada semuanya. Nah, jadi ini usaha kita. Mestinya mereka sadari itu keliru, mestinya dicabut lah. Cabut. Saya kira enggak. Ya, demi HKBP, demi HKBP ya, bukan demi dia. Apalah kalau harus pribadi. Karena kalau ini lolos, akan menyusul pendeta yang lain. Iya, karena ini menarik ya Amang dan saudara-saudara yang mungkin akan sedikit terbuka pikirannya. Masalah yang ditimbulkan adalah masalah administrasi atau SK. Tetapi kenapa tohonan yang dicabut? Kita perlu bertanya, bagi yang tidak paham kayak seperti saya mungkin harus bertanya ya. Kenapa masalah SK yang dijalankan, SK mutasi yang dilanggar, tapi kenapa tohonannya yang dicabut, tohonan Amang ini? Apakah segampang itu? Apakah semena-mena itu dilakukan seperti itu? Iya. Nah, kan gitu. Itulah pertanyaan kita. Pertanyaan. Dan semua pendeta HKBP yang tahu ini, semua bertanya, kenapa dicabut tohonan hanya karena SK tidak jalan? Baca dia di sini. Jangan meng-RPP orang karena marah, dilarang sini loh. Ada, tertulis. Tertulis di sini. Apakah teman sejawat orang Amang sebagai pelayan HKBP Cibinong, kita sebut Amang pendeta yang lain, tidak memahami isinya? Saya yakin semua tahu ini. Anggota jemaat pun tahu, situa pun tahu itu. Tetapi yang jadi pertanyaan nih, maaf nih jadi pertanyaan, tapi kenapa kebenaran itu tidak disuarakan Amang? Padahal tahu loh. Nah itu yang saya Ketika katakan rapat itu. pendeta di pusat. Itulah makanya kita miris sekarang ini. Apakah mereka pura-pura tidak tahu atau tidak peduli karena bukan kepada dirinya? Ini yang kita menjadi sedih. Itu sedihnya. Jadi jelas kalau dikatakan mengapa mereka tidak bersuara, ya sama mereka lah kita tanya. Jadi begini, jawabannya sederhana waktu itu. Kami sebetulnya hanya mengikuti arahan dari preses katanya. Wah nggak benar kamu, saya bilang. Masa kalian ikuti arahan nggak benar? Mestinya kalian bersuara. Saya ambil contoh ini perlu ini untuk semua kita. Di periode 1986 sampai 1992, ini pasti semua tahu. Situ sudah ada krisis. Ada preses waktu itu dinonaktifkan. Kemudian datanglah surat Evorus ke preses Medan Aceh supaya si preses ini dibahas tohonannya di Medan Aceh. Waktu itu saya di Berstagi. Karena saya di Berstagi itu kan masuk distrik Medan Aceh. Nah, begitu tuh dibacakan preses surat Evorus supaya membahas tohonannya teman ini, dibacakan lalu tanya, bagaimana pendapat pendeta? Datang pendeta senior yang tua-tua, memang kita sudah lebih senior. Wah, ini kita minta dulu pendapat dari pendeta termurah. Ada yang pendeta Tambunan waktu itu. Pak ini nih, pendeta Patas, pajong dia, baik. Nah, berdirilah saya. Karena saya tahu ini, karena dari awal kan udah ikut saya mulai di draft. Saya bilang begini, Amang preses di RPP kita, kalau pendeta yang bersangkutan tidak di distrik kita,
tidak mungkin kita bahas. Kenapa? Karena yang bersangkutan harus hadir di rapat kita di sini. Kita nggak bisa mengundang dia karena dia tidak ada di distrik ini. Nah, walaupun itu dari Evorus, kita harus katakan sama Evorus, Opung, di RPP ini nggak boleh karena yang bersangkutan tidak di distrik Medan Aceh. Jadi nggak mungkin kita bahas di sini. Itulah memproses dari pendeta termuda yang ada di sini. Aku udah termuda waktu itu. Terus datang pendeta yang tadi. Udah benar itu yang bilang pendeta Mantas. Gak boleh kita bahas di sini kalau dia tidak ada di sini. Ya sama dong sebetulnya. Jadi nggak jadi kami bahas. Oh gitu. Gak jadi. Jadi emang kembali ke topik ketika rapat pendeta yang ada di Boskap saat itu dipimpin oleh Amang Pareses kala itu. Apa alasannya kenapa Amang Pareses itu mengubah yang tadinya masalah SK menjadi masalah tohonan? Apa alasannya, Amang? Aku kan nggak tahu sama kita semua. Nggak tahu kita apa alasannya. Amang pendeta mungkin tahu bagaimana, Amang? Nggak Tidak tahu. diundang kala itu. Sampai nggak tahu. Karena dia pun nggak diundang. Dan ini Saya- ini kan, kalau ketahuan kita buka apanya kedoknya, dia langsung maaflah saya lupa dok kaki katanya. Apakah wajar seorang yang berpangkat, yang punya kuasa di Gampang Boskap kali, boleh Bu. seperti itu, Amang? Menurut Amang? Ya, mestinya janganlah. Itu kan, makanya kalau ngomong jangan asal diucapkan. Jadi gini, saya tidak tahu, betul-betul tidak tahu. Kenapa? Waktu itu saya di Resort Taman Mini, distrik kami berbeda. Kami kan distrik DKI waktu itu ya, 2021. Sementara ini di Boskap. Kami tidak tahu, bukan karena tidak mau tahu. Memang nggak mungkin. Karena itu urusan dari The Boskap. Jadi kalau Inang tanya saya apa alasannya, nggak tahu dong. Nggak tahu kita. Kala itu ada rapat dengan Evorus dan Pareses untuk memutuskan SK Amang ini. Apakah ada bukti-bukti yang keliru, mungkin diduga keliru yang disampaikan sehingga yang tadinya SK administrasi, masalahnya administrasi malah dibuat jadi tohonan? Mungkinkah menurut Amang Pantas Panggabean ada bukti yang keliru yang disampaikan sehingga SK administrasi ini, bukan SK, administrasi ini menjadi masalah tohonan? Menurut Begini. Amang gimana? Karena menurut RPP ini, Ya, kita kembali ke ini. KRP kan hadir di rapat pendeta di Boskap. Dan laporan dari Preses di Boskap, laporannya KRP hadir, tapi virtual. Oke, no problem. Sah. Kita anggap aja itu sah. Berarti Evorus tahu dong apa yang sedang dibahas kan? Apa kesalahan pendeta Gideon misalnya kan? Dia KRP. Nah, Evorus juga tahu bahwa saya nggak ada di situ, Tidak nggak ada ada. di situ. Nah, mestinya tahu kan? Mestinya Ya. tahu bahwa beliau ini tidak di sana. Mestinya kan dia harus tanya, mana adik kita Gideon yang mau kita bahas? Harusnya kan dicari. Ya. Itu dulu. Dan harusnya dia bilang ini tidak boleh dilanjutkan. Tidak sah. karena Nah, tidak harusnya. Tapi dibiarkan begitu, Amang. Ya, Ya. Pembiaran ya. Kita ngomong. Jadi yang jelas, kasus administrasi menjadi kasus tohonan. Ini sudah keliru. Kalau kita sebut pelanggaran ya seperti dalam bahasa hukum ya. Tapi keliru lah. Tapi kekeliruannya menjadi kejam. Karena dicabut tohonan. Bagi saya itu pembunuhan karakter. Coba. Seperti kita katakan, kalau udah dicabut tohonan mau apa lagi? Makanya satu-satunya adalah SK pencabutan tohonan itu yang harus dicabut. Bahwa itu dinyatakan keliru. Tidak sesuai dengan ini. Lebih bagus mengatakan keliru daripada nanti ayo masuk aja lah, tapi SK-nya tidak dicabut. Kan jadi sejarah jelek bagi dia. Nah, mestinya dicabut. Nah, itu menurut saya dicabut dan baik. Udah selesai. Karena tidak sesuai dengan RPP. Tidak sesuai dengan RPP. Tapi begini, ada lagi suara mengatakan Pendeta Gideon sudah menerima dana pensiun. Jadi seolah-olah beliau ini sudah pensiun. Ya, itu gimana itu, Amang? Saya sudah bicara dengan orang petugas dana pensiun kantor pusat. Sebelum panjang, Amang. Oke. Lucu nih. Amang ini kan sudah dipecat, tapi Amang- diberi Iya. dana pensiun. Betul. Jadi Jadi pertanyaan aneh nih. ini dipecat apa dipensiunkan?
Ya harusnya kita tanya pusat dong. Kan gitu. Kita harus tanya pusat. Ini pendeta Saragi dipecat atau Atau dipensiunkan? Di satu pihak mereka mengatakan saya dipecat, Ya. tidak pendeta Di sisi PPP. lain Di pihak lain mereka juga mengatakan sudah menerima dana. pensiun. Berarti Berarti yang pensiun. mana ini? Ya. Yang pensiun apa yang dipecat? Betul. Bisa jelasin. Banyak nama. Aku jelasin. Gini, Nama. mulai 2021, bahkan jauh-jauh sebelumnya sebetulnya kita sudah bicara mengenai dana pensiun. Nah, ketika dana pensiun kita dialihkan ke lembaga pengelola dana pensiun yang baru, selama ini kan HKBP yang mengelola. Ya. Nah, sekarang sudah masuk ke lembaga yang baru. Nah, pada saat itu semua peserta dana pensiun, nama-nama peserta dana pensiun ini disetorlah itu kepada lembaga pengelola yang baru, ya kan? Tapi nama beliau ini tidak disertakan lagi. Nah, pertanyaannya, uang yang selama ini dikumpulkan beliau ini bagaimana? Kan itu. Ini valid ya, Pak? Valid Dari dong. orang yang Orang yang betul, orang yang mengelola Ini dana valid pensiun. ya, Nah, Bang Inang ya. jadi uang ini yang dikumpul, yang disetor beliau ini selama sekian puluh tahun mau dikemanakan kan itu? Karena kalau namanya ikut ke lembaga yang baru, maka uang yang dia kumpulkan harus ikut disetor. Tapi karena namanya tidak ada, maka uang yang dia kumpul tidak disetor. Kemana ini uang ini? Nah, tanya sana sini, OJK, Otoritas Jasa Keuangan mengatakan itu simpan ke beliau, suruh kasih sama yang bersangkutan. Supaya apa? Nanti kalau sudah selesai masalahnya, namanya kan didaftar lagi ke dana pensiun baru, disetorkan lagi sini. Kalau tidak diterima sampai 2 tahun, ini petunjuk dari OJK, kata pengelola dana pensiun. Kalau tidak diterima, kalau tidak sampai disetor ke dia, itu harus disimpan di bank pemerintah. Itu petunjuk dari OJK. Nah, tapi kalau itu disimpan di bank pemerintah, mau mengambilnya nanti harus melalui proses pengadilan. Repot ya. Repot. Itulah yang diberitahu petugas dana pensiun ke adikku ini. Terimalah, bujuk saya. dibujuk lah ini, terimalah aman. Supaya nanti jangan repot. Kalau ini nanti kami setor ke bank pemerintah. Kalau sudah sampai ke sana, mau jadi sulit mengambilnya. Nah, itu daripada sulit saya mengambil uang saya, diterima. Makanya apakah itu dipensiunkan atau menerima dana pensiun? Benar, itu uang yang disetorkan selama Uang ini. yang saya setor selama ini. Itu. Dan kalau saya memang dipensiunkan, masih ada hak saya lagi. Uang yang saya berikan sebagai tumpah liar pendeta TLP, mereka belum kembalikan ke saya. Itu seharusnya bisa jadi kasus penggelapan oleh kantor pusat. Oh, aku tanya dulu. Kamu ikut TLP? TLP saya bayar semua. Oke. Kenapa itu tidak diserahkan ke Oh, saya? sampai hari ini belum terima? Nah, kalau saya dikatakan dipecat, berarti mereka mengadakan penggelapan uang yang saya Stop. setor. Kenapa itu nggak dikasih ke saya? Jadi mereka ini memang kelihatan kejahatannya. Oh. Seharusnya mereka bisa saya tuntut penggelapan uang saya. Oke, jadi oh, dia kan ini udah bilang ini. Pendeta Salah udah terima dana pensiun katanya. Tapi TLP nggak dikasih. Tapi TLP nggak Nah, dikasih. ini dia salah Ini itu. bohongnya. Kalau benar dia dikasih dana pensiun, harus kasih. kasih TLP. Yang berlor-lor itu siapa? Apa masalah kamu? Jadi Pengurus Pareses semua lah mereka. jadi sekarang memang penggelapan jadi sekarang pun ngomong kayak gitu ke saya di WA-nya. Di WA-nya. Sekjen juga termasuk. Iya. Makanya saya pesankan kepada para pendeta dan sintua yang ikut sinode gudang nanti, jerah, berhentilah memilih orang yang tidak mengerti perangkat atau aturan HKBP. Berhenti, karena mereka akan membuat kejahatan-kejahatan yang seperti yang saya ada. Kepada para pendeta yang ikut sinode, tolonglah pilih pendeta yang memang mengerti aturan HKBP. Jangan seperti pimpinan sekarang. Tidak mengerti. Mereka mengkangkangi aturan dan peraturan HKBP, termasuk RPP HKBP. Oke, aku potong dulu. Jadi gini supaya mudah nanti dipahami anggota jemaat.
kalau seorang pendeta dipensiunkan, ya kan, ada surat pensiun. Ya. Nah, yang ikut dana pensiun menerima uang dana pensiun. Nah, kalau itu 2021 berarti bulanan dong diterima. Iya. Ya, harusnya. Harusnya, Kalau peraturan karena gitu. baru pensiun 2022 menerima sekaligus 2022. Nah, itu dia. Nah, selain dari SK pensiun, kita terima uang dana pensiun yang hak kita dulu, ikut langsung di transfer tupak dia. Saya kan sudah pensiun. Ya. Jadi pengalaman saya. Ya. Jadi kalau dikatakan Ini beliau ini validnya. seolah-olah sudah pensiun menerima, karena kalau sudah 30 tahun jadi pendeta kan berhak menerima pensiun penuh. Ada di aturan. Nah, tapi beliau bukan itu. Saya udah 33 tahun. Nah itu, jadi kalau dia dipensiunkan misalnya, ada SK pensiun, SK terima pensiun. dana pensiun, terima tupak dia. Pak lihat. Sampai hari ini belum. Belum. Jadi sampai hari ini belum distorkan tupak dia pendeta. Nah, Tapi gimana? mereka mengatakan saya tadi dipecat. Dipensiun, nah itu. Berarti mereka mengadakan penggelapan atas uang saya. Ini ada satu poin nih. Tadi Amang bilang Amang dibujuk untuk mendapatkan dana pensiun. Menerima. Apakah itu salah satu strategi Amang supaya Iya. Amang terlihat Ternyata itu adalah sah strategi. gitu? Ah, Ternyata itu yang adalah bisa dikembangkan strategi. Nah, strategi. karena Tapi Amang punya buktinya. Kalau Amang tidak menginginkan, tapi malah ditawarkan, malah dibujuk. Ada semua buktinya. itu kan ada sampai setengah tahun itu saya nggak mau menerima. Oh gitu. Karena saya bilang saya tidak menerima pensiun. Oh gitu. Nah, Surat Pak SK pensiun. iya. Jadi intinya di sini Amang ya, berarti Ada bukti WA dari Ah. Diakones Ristu Asrai. Ada buktinya bahwa mereka membujuk saya. Jadi ini sudah lama kelirunya ya Amang ya. Bukan hanya lama, memang Lama. mereka sengaja untuk ini. Berarti harapan kita adalah wadah buat Amang Pendeta Saragi menunjukkan bukti dari yang dulu sampai sekarang. Semoga lah pusat memberikan waktu ya, supaya nggak semakin panjang nih kelirunya Amang. Saya pikir bukan pusat lagi, supaya para pendeta mengerti apa sebenarnya yang saya hadapi. Karena yang saya hadapi ini bisa juga terjadi ke mereka. Ini adalah kejahatan terencana dari beberapa oknum tertentu. Ini kejahatan terencana. Makanya saya bilang kepada para pendeta, temanku pendeta, dan para utusan sinode gudang, pilihlah Eporus yang mengerti aturan HKBP dan yang bukan arogan. Ini arogan ini. Katanya serek marloh, padahal sombongnya begitu. Apa? Kalau boleh, yang pernah pendeta resort lah jadi burs. Minimal dia pernah pendeta resort supaya mengerti apa yang dia lakukan. Jadi untuk Amang pantas nih, Iya. Amang yang paling paham nih tentang RPP. Untuk banyak kekeliruan dari dulu, dari SK mutasi mulai terbit Mengenai dia ya, mengenai dia ya. Amang Pendeta Saragi ini sampai sekarang di Juli ini seperti ini. Apakah ini hanya kekeliruan Amang Eporus atau siapa aja yang keliru dalam hal ini Amang? Kita Karena kembali ini ke sangat sini. mengerikan, karena betul kata Amang Pendeta, ini terjadi mungkin tidak untuk Amang Pendeta Saragi doang, mungkin selanjutnya 5 tahun, 10 tahun mungkin akan ada juga yang merasakannya. Iya. Seperti pesan Ama yang tadi, banyak pesannya pilihlah yang lebih baik. Kalau lebih seperti itu ya Mak, bagaimana menurut tanggapan Ya, Amang? jadi gini. Sesuai dengan ini, perhatikan yang keliru di situ siapa-siapa yang ikut rapat pendeta distrik De Bosca. Di Bosca. Ya kan? Berarti mereka keliru semua, tidak paham ini. Iya. Mestinya mereka katakan, Amang Preses, itu kan hanya masalah mutasi. Jangan kita bahas, jangan kita bawa itu rapat pendeta ini. Itu urusan pimpinan. Mestinya ngomong begitu mereka semua. Mestinya, ya. Nah, jadi semua pendeta pada saat itu ikut dong bertanggung jawab. Nah, kemudian Eporus KP sebagai KDP, karena dia ada di situ, mesti kan dia paham bahwa ini bukan kasus tahunan, ini kasus administrasi. Mestinya dia katakan, ini bukan kasus tahunan, tidak perlu dibahas di rapat pendeta distrik. Mestinya begitu. Iya. Nah, jadi ada kekeliruan. Nah, Iya. kalau kita baca SK yang di medsos itu, Nah, mereka rapim juga.
rapat pimpinan untuk membahas laporan preses. Berarti para pimpinan pun yang ada rapat supaya dilanjutkan ini ikut juga keliru kan itu? Tiap tingkatannya Mang, mulai tingkat Distrik, distriknya. rapat pendeta distrik, laporan ke pusat, kemudian ada rapim, nah itu 5 pimpinan kan, depur sekjen, 3 kepala departemen, Ya. itulah dulu itu pimpinan. Nah mestinya mereka ini paham kasusnya kan kasus soal mutasi. Ya, administrasi lah. Sebut. Bahkan tadi sudah Kenapa jadi kohonan? Koinonia sudah datang, Marturia sudah Ya, datang. ya. Mestinya ngomong semua, ini kan kasus administrasi loh. Suara ya. Jangan sampai begitu mestinya. Kalau menurut Amang mereka tidak paham, apakah itu mungkin? Karena kan apakah bukan ini dasarnya yang harus dipelajari? Teori Dasarnya. kemungkinan kan banyak. Tapi saya nggak yakin mereka nggak tahu. Itu semua pimpinan Ya. orang senior loh. Ya. Udah puluhan tahun jadi pendeta. Ya. Saya yakin paham mereka semua. Tapi yang menjadi pertanyaan kita, kenapa lah sampai ini bisa terjadi itu? Mungkin akan kita tanyakan. Mungkin kalau beberapa ada Amang Inang ataupun saudara yang bisa menyampaikan, kami akan bertanya, kenapa? Kan begitu. Iya. Amang Sinaga dulu, harapannya ke depannya. Harapan saya untuk HKBP Cibinong, ya semoga program yang sudah digaungkan dan sudah berjalan, terlebih-lebih untuk perkembangan anak sekolah minggu, remaja dan Narkoso, itu tetap ditingkatkan. Kalaupun tidak bisa ditingkatkan, harus dipertahankan. Karena kita lihat kemarin konser anak sekolah minggu, konser mini anak sekolah minggu, konser mini anak sekolah minggu itu sudah sangat bagus dan kita juga kaget. Ini benar nggak sih suara anak sekolah minggu sementara suara sudah seperti suara remaja, dan itu harus ditingkatkan sama pendeta. Nah, kalaupun nggak bisa ditingkatkan, paling tidak ya dipertahankan, karena memang program pendeta Saragi kan untuk menggaungkan anak sekolah minggu unggul di HKBP Cibinong ini. Dan itu juga Amang gaungkan, ya kita lihat Amang sudah menyiapkan ruangan khusus untuk sekolah minggu. Itu ada 8 ruangan, 4 lantai ya. Jadi itulah harapan saya untuk HKBP Cibinong, untuk Amang Pendeta Saragi dan juga Amang Inang Patalado, dan itu juga ruas HKBP Cibinong. Ya, baik. Mulai dari Amang Sinaga, untuk Amang Rafaul sedikit. Harapannya apa? Harapannya tentang masalah yang menimpa pendeta kita, Amang Pendeta Dio Saragi. Jadi pencabutan pohonan oleh pendeta Saragi yang dilakukan oleh Ramas Distrik bersama dengan Ketua KFP itu adalah kekeliruan yang fatal, sehingga harus ditinjau kembali SK, harus dikembalikan pendeta Saragi sebagai pendeta di HKBP. Baik. Sekian dan terima kasih. Terima kasih ininya pesannya Amang Sidurian, pesan-pesannya harapannya lah terhadap masalah yang dihadapi Amang Pendeta Dio Saragi. Terima kasih. Mungkin kalau harapan
pertama mungkin kalau pendengar ini jemaat HKBP, mungkin ini suatu harapan juga buat semua jemaat bahwa apapun yang dihadapi oleh jemaat, ya tahu tetap memperjuangkan kebenaran dan kesulitan kesatuan dalam jemaat dimanapun dia bekerja itu memang sangat diperlukan. Nah mungkin kalau pendengarnya dari amang-amang pendeta, kalau harapan saya mengharapkan bahwa pendeta memperjuangkan Kebenaran ya, gitu ya. kebenaran firman Tuhan. Iya. Jadi kebenaran firman Tuhan juga berhubungan dengan kebenaran peraturan dalam gereja HKBP. Jangan sampai keliru. Harus ada keberanian untuk memperjuangkan kebenaran. Mungkin kalau yang mendengar sebagai pimpinan HKBP, kalau harapan kami pimpinan HKBP ya mengurangi emosi lah untuk melaksanakan keputusannya. Mungkin itu yang bisa kami sebagai harapan. Ya mudah-mudahan Tuhan selalu memberkati. Nanti Amang Siburian kembali ke Amang. Oke. Nah, jadi sebelum saya menyampaikan harapan saya begini. Ada banyak teman pendeta KBP mengatakan seolah-olah adikku ini bukan pendeta yang bertanggung jawab terlalu baik. Teman-teman saudara pendeta, jangan salah ya. Bertemanlah, baru kenal. Di Depok beliau ini 11 tahun. Dan waktu itu ada SK ketika dia baru 2 tahun. Tapi tidak jalan karena memang menurut saya bermasalah itu SK. Kalau dia bukan pendeta yang benar di jemaat, masa bisa dia 11 tahun di Depok? Itu harus pikiran kita loh. Jangankan Depok, kalau dia tidak benar, anggota jemaat pasti mengusir dia dari Depok. Tanya Depok 2 ya, Depok 2. Apakah beliau ini pendeta brengsek misalnya? Apa nanti kata mereka? 11 tahun dia di sini. Nah, oleh karena itu, kepada teman-teman pendeta, yang kita perjuangkan bukan Gideon, bukan, tapi tegaknya aturan. Supaya apa? HKBP kokoh kalau kita konsisten dengan RPP, konsisten dengan aturan. Di pengadilan saya katakan, saya bukan mau membela Gideon, tapi saya ingin RPP harus tegak. Jangan ada mencoba-coba membelokkan ini karena emosi, karena marah, karena kesal, gak boleh. Tegakkan ini. Dengan tegaknya ini sesuai dengan RPP, sesuai dengan aturan, tidak ada yang korban di HKBP. Itu harapan saya. Pendeta jangan takut kepada manusia. Ingat firman Tuhan. Tuhan yang harus kita takuti. Anda tidak takut kepada Tuhan, saudara tahu sebagai pendeta. Demikian anggota jemaat yang lain. Mungkin percakapan kami agak pedas karena ini menurut saya adalah pembunuhan karakter kepada adikku ini. Makanya saya bicara. Saya sudah pensiun, tapi sebagai pendeta, harapan saya menjadi pendeta sampai meninggal dunia. Itu makanya saya peduli. Itu harapan saya kepada semua teman-temanku pendeta dan kepada anggota jemaat. Kita harus tahu semua mengenai aturan kita. Nah, pada adikku ini, sabar berdoa. Kita doakan mereka agar mereka bisa memahami di mana kekeliruan. Itu dari saya, Inang. Harapan saya. Mungkin sedikit Amang Pendeta, sedikit boleh? Harapannya. Dan Masa doanya untuk Harapan saya, pendeta yang lain. pendeta sebagai gembala, janganlah mengorbankan domba-dombanya. Ini pimpinan HKBP telah mengorbankan jemaat HKBP Cibinong di Dukcapil. Jadilah orang yang gentleman, cabutlah itu yang di Dukcapil. Aturan HKBP tidak lebih tinggi dari aturan negara. Aturan negara mengatakan semua warga negara berhak mendapat catatan sipil. Tapi oleh karena surat dari pimpinan HKBP Dukcapil ke HKBP Cibinong sudah melakukan
kejahatan. Gentleman lah, jarum lah itu. Kalau memang saya yang salah, saya saja yang kalian hukum, bukan jemaat. Jangan korbankan jemaat. Kamu sebagai gembala yang baik harus mengutamakan domba-domba. Jangan mengutamakan kesenangan. Itu saja. Kami. Baik, itulah dari kami. Amainang yang menyaksikan acara ini. Ada satu kata dari kami sebagai jemaat, kejahatan akan beranak cucu kalau orang benar diam. Itu aja. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk Amang Pendeta sebagai tamu undangan kami. Terima kasih untuk Amang Saragi, semoga sehat selalu. Amang Siburian, Amang Sinai dan Amang Marpau. Oke, Bang.